Apa Pak tentang debat hari ini? Ya, ini kita tahu bahwa ini suatu debat yang secara substantif Pak Prabowo menguasainya. Dan kalau kita lihat penyikapan dari dua calon lain, Pak Ganjar mencoba untuk mencoba untuk mengkritik apa yang menjadi performa Kementerian Pertahanan. Tapi kita tahu bahwa dalam berbagai macam isu pertahanan ada hal-hal yang memang sensitif, tidak bisa dibuka, tentang kekuatan, kapasitas tempur, alat-alat alutsista kita, karena itu bagaimana juga akan membuka rahasia negara karena ini isu pertahanan sensitif. Kedua, kalau Pak Anies saya melihat lebih baik ini menjadi forum personal. Pak Anies rupanya mempersonalisasi beberapa kritik yang sifatnya tidak ada hubungannya juga dengan kinerja Kementerian Pertahanan, tidak ada hubungannya juga dengan isu-isu pertahanan. Ya ada beliau menyinggung, tapi nampaknya bobot tekanan yang disampaikan oleh Pak Anies banyak serangan-serangan personal. Tapi saya tertarik bahwa Pak Prabowo tetap coba on the right track membicarakan isu-isu pertahanan, politik luar negeri, geopolitik dan globalisasi dalam kapasitas beliau, bukan sekedar karena beliau Menteri Pertahanan, tapi karena beliau juga seorang pembaca yang baik, membaca buku, membaca koran, berita yang cukup up to date sehingga beliau bisa mengikuti dan jawab pertanyaan-pertanyaan tadi dalam track yang benar. Saya kira Pak Prabowo bisa melewati debat ini dengan bagus dan mudah-mudahan ini akan tetap mempertahankan keunggulan kami dalam survei, dalam tekad kami untuk memenangkan Pak Prabowo Mas Gibran dalam sekali putaran. Begitu? Ya? Oke. Pak Prabowo emosi dengan Pak Anies Pak, bagaimana? Tidak ada emosi. Pak Prabowo sempat menanggapi secara personal, tapi sebenarnya Pak Prabowo ingin meletakkannya dalam kerangka proporsional saja, bahwa kita kembali pada isu-isu pertahanan, politik luar negeri, keamanan, globalisasi, dan Pak Prabowo tidak menanggapi isinya yang kritik-kritik di luar itu semua, di luar tema-tema itu. Bicara kepemimpinan, tentu saja bicara kepemimpinan dalam pertahanan, kepemimpinan politik luar negeri itu juga menjadi satu hal yang tetap ditekankan oleh Pak Prabowo tentang etika, kemampuan seorang pemimpin untuk melakukan proyeksi strategis ancaman, bagaimana beliau menempatkan isu pengaruh Indonesia dalam hubungan selatan harus dimulai dari dalam negeri agar dihargai ekonominya, dihargai secara politik, dihargai pertahanannya, karena foreign policy started from home. Kebijakan luar negeri itu dimulai dari kemampuan kita di dalam negeri dalam membangun kekuatan dari kita sendiri. Saya kira itu Pak Prabowo tetap stay di situ, ya, oke? Terima kasih.